211-287. Saya mahasiswa semester 5 program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kairu Ternate. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi nilai tugas dari mata kuliah teori akuntansi. Jadi langsung saja dengan judul materi, yaitu teori akuntansi normatif. Teori akuntansi normatif adalah teori yang fokus pada bagaimana seharusnya praktik akuntansi dilakukan sesuai dengan aturan atau standar yang telah ditentukan. Dalam konteks ini, normatif mengacu pada sesuatu yang bersifat normatif atau mengarah pada apa yang dianggap benar atau ideal dalam sistem akuntansi. Teori ini bertujuan untuk memberikan pedoman atau prinsip yang harus diikuti oleh para profesional akuntansi dalam menyusun laporan keuangan dan menjalankan praktik akuntansi lainnya. Selanjutnya, dengan kata lain, teori akuntansi normatif berusaha untuk menggambarkan dan menetapkan standar yang dapat diterima secara luas untuk pengukuran dan pelaporan informasi keuangan. Pada dasarnya, teori ini mencoba menjawab pertanyaan tentang bagaimana seharusnya akuntansi dilakukan dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip etis dan moral yang ideal. Selanjutnya, berbeda dengan teori akuntansi positif yang lebih fokus pada menggambarkan praktik yang ada, teori normatif mengusulkan cara-cara yang dianggap lebih baik atau lebih tepat untuk diterapkan dalam akuntansi. Selanjutnya, manfaat teori akuntansi normatif. Manfaat utama dari teori akuntansi normatif adalah memberikan kerangka kerja yang jelas bagi para profesional akuntansi dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan pencatatan, pelaporan, dan interpretasi informasi keuangan. Berikut ada beberapa manfaat penting lainnya. Yang pertama, penyusunan standar akuntansi. Penyusunan standar akuntansi. Teori ini sangat penting dalam penyusunan standar akuntansi yang dapat digunakan oleh perusahaan dan organisasi dalam menyusun laporan keuangan mereka. Standar yang disarankan oleh teori akuntansi normatif memberikan pedoman bagi penyusun laporan keuangan untuk memastikan bahwa laporan yang dihasilkan bersifat objektif, transparan, dan dapat diandalkan. Kemudian yang kedua, meningkatkan konsistensi dalam praktek akuntansi. Dengan mengikuti prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh teori akuntansi normatif, para profesional akuntansi dapat memastikan bahwa praktik akuntansi dilakukan dengan cara yang konsisten dan seragam di seluruh organisasi atau negara. Selanjutnya, hal ini penting untuk memudahkan pengukuran antara laporan keuangan yang dibuat oleh entitas yang berbeda. Selanjutnya, yang ketiga, peningkatan kualitas laporan keuangan, yang dimana teori ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan fokus pada pencatatan transaksi yang akurat dan relevan. Dengan standar yang lebih jelas, laporan keuangan dapat lebih mudah dipahami oleh pemangku kepentingan termasuk investor, kreditor, dan regulator. Selanjutnya, yang keempat, yaitu mengurangi ketidakpastian dan keraguan. Dengan adanya panduan normatif yang jelas, penyelesaian dalam pengambilan keputusan akuntansi dapat dikurangi. Hal ini memberikan kepercayaan lebih kepada pengguna laporan keuangan bahwa informasi yang disajikan telah disusun berdasarkan prinsip-prinsip yang diterima secara umum. Kemudian yang kelima, menjamin keandalan dan kredibilitas. Ini mencakup standar akuntansi yang normatif meningkatkan keakuratan dan kredibilitas laporan keuangan yang diterbitkan. Ketika laporan disusun dengan mengikuti prinsip-prinsip yang normatif, maka diterima mereka akan cenderung lebih percaya oleh para pemangku kepentingan karena didasarkan pada dasar yang etis dan tujuan. Selanjutnya, yang keenam, mengurangi penyalahgunaan dalam praktik akuntansi. Teori akuntansi normatif juga memiliki peran dalam mencegah terjadinya penghematan dalam pencatatan dan pelaporan keuangan. Dengan standar yang lebih jelas dan terperinci,
akan lebih sulit bagi individu atau entitas untuk melakukan manipulasi laporan keuangan mereka. Selanjutnya yang ketujuh, pengaruh terhadap kebijakan dan regulasi. Teori ini berkontribusi dalam pengembangan kebijakan publik terkait regulasi akuntansi dan pelaporan keuangan. Dalam banyak kasus, pemerintah dan lembaga pengatur menggunakan teori normatif sebagai acuan dalam menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan praktik akuntansi yang lebih baik. Selanjutnya ada beberapa contoh teori akuntansi normatif. Yang pertama, teori positif versus teori normatif. Dalam pengukuran nilai aset, salah satu contoh penerapan teori akuntansi normatif adalah dalam pengukuran nilai aset. Dalam teori normatif, nilai aset harus mencerminkan nilai wajar atau nilai yang dapat diperoleh di pasar. Kemudian mengacu pada prinsip yang lebih etis dan transparan. Sementara itu, teori positif lebih mengutamakan pencatatan nilai aset berdasarkan harga yang dicatat pada neraca atau biaya historis. Selanjutnya contoh yang kedua, teori entitas ekonomi. Teori entitas ekonomi adalah salah satu normatif yang menyarankan bahwa setiap entitas ekonomi harus diperlakukan sebagai entitas yang terpisah secara hukum dan akuntansi. Selanjutnya, teori ini mengharuskan perusahaan memisahkan keuangan pribadi pemilik dari keuangan perusahaan, sehingga meminimalkan konflik kepentingan dalam laporan keuangan. Kemudian contoh yang ketiga, teori berkelanjutan, yaitu teori kepunahan yang tekanan akan keberadaan entitas dalam jangka panjang juga merupakan bagian dari teori akuntansi normatif. Teori ini perusahaan diharuskan untuk membuat laporan yang tidak hanya mencerminkan kondisi keuangan saat ini, tetapi juga memperhitungkan potensi risiko dan peluang yang dapat mempengaruhi keberlangsungan hidup perusahaan di masa depan. Contoh selanjutnya yaitu teori nilai wajar. Konsep nilai wajar dalam akuntansi adalah contoh lain dari teori normatif. Dalam hal ini, aset dan kewajiban diharapkan harus dicatat dan dilaporkan berdasarkan nilai pasar yang berlaku, bukan berdasarkan biaya historis. Teori ini berasumsi bahwa nilai wajar memberikan gambaran yang lebih realistis tentang kondisi keuangan suatu perusahaan dibandingkan dengan metode lain yang lebih konservatif. Kemudian contoh yang terakhir, teori transparansi, di mana teori transparansi dalam akuntansi menganjurkan bahwa perusahaan harus membuka informasi secara jujur dan transparan dalam laporan keuangan mereka. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan pemangku kepentingan seperti investor dan kreditor dapat mengambil keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang lengkap dan tidak disembunyikan. Mungkin itu materi yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.